Hari ini saya berada di garasi Land Rover punyanya sesepuh Banjar. Sesepuh Banjar. Di depan saya ada Pak Dadang Kalyubi ya di sini. Pak Dadang, terima kasih sudah bisa mampir di sini di garasi Land Rover. Siap, Agus, mantap lah. Nah ini Pak Dadang ini selain dari tokoh masyarakat di Kota Banjar, juga ketua DPRD di Kota Banjar, juga aktif sekali di dunia otomotif, salah satunya di dunia roda 4, yaitu di dunia off-road ya, Pak Dadang ya. Siap. Nah, Pak Dadang ini, saya panggilnya Pak Dadang Kalyubi atau Pak Dadang Med? Dadang Med. Oh, Dadang Med. Udah, kalau Dadang Kalyubi mah di kantor. Oh, di kantor kalau. Dadang Med. Biar santai ya Pak Dadang. Ketua partai Dadang Kalyubi, jadi Dadang Med. Kalau ketua partai berarti di Dadang Kalyubi. Dadang Kalyubi, kalau di dunia off-road, Dadang Med. Dadang Med. Di dunia motocross juga Dadang Med. Di dunia motocross juga Dadang Med. Jadi Pak Dadang ini pembalap motocross di tahun sampai 2000 lah. Sampai tahun 2000. Siap, di zamannya tahun berapa ya Pak Dadang? Saya tahun 90-an sama tahun 90-an. Franz Peter, rekan-rekan Denny Orlando, Irwan Ardiansa, wah, pokoknya itu. Junjunan, semua itulah. Wah, senior. Saya masih saya masih di bawah gitu. Jadi zamannya Tongeng mungkin. Tongeng senior di atas kita. Senior di atas kita, Iwan Bigwanto. Benar. Itu dulu pembalap yang benar-benar skillnya itu, kalau sekarang kan dibantu dengan teknologi. Kalau dulu benar-benar skill, kemampuan ya. Iya, begitu. Suspensi juga standar ya. Oke. Sekarang ini kita mau tanya-tanya tentang ada mobil yang sangat menarik di sini, ada mobil Land Rover ya Pak ya. Ya, jadi saya sering lihat di jalan pakai Land Rover. Pak Dadang ini ternyata di Banjar ini cuma ada ini aja Pak Dadang. Siap. Makanya saya mau nanya-nanya lebih jauh tentang Land Rover, barangkali yang nonton juga pengen tahu tentang Land Rover. Ya. Pak Dadang mau nanya, kalau Land Rover ini, yang ini tahun berapa yang ini? Yang ini tahun 9 tapi udah dimodifikasi sama saya. Tahun 59. 59. Ya. Wah, ini made in Inggris, seri 2A. Inggris guys, ini bukan mobil sembarangan. Bukan mobil Asia. Karena memang pada saat ini keluar yang pakai mobil-mobil seperti ini ya orang-orang yang pejabat-pejabat, terus juga pokoknya levelnya level high lah, seperti itu. Kelembagaan ya. Di tentara, polisi, di pertanian, perkebunan. Karena memang ini didesain untuk di kebun. Iya. Namanya Land ya. Land Rover mobil bukit. Benar, mobil bukit seperti itu. Saya pernah lihat juga di film-film jadul itu pakai Land Rover dulu. Film-film apa gitu ya pakai Land Rover gitu dulu pernah ya. Memang zaman-zaman dulu Land Rover ini sangat populer seperti itu dan klasik, mobil legendaris. Dan ini legend. Sekarang bisa dihitung dengan jari yang ada di Indonesia yang benar-benar masih original, body original, mesin original, Nokanosin juga masih benar-benar asli seperti itu, dan harganya juga ini nggak bisa nggak ada pasarannya ya Pak. Siap, ya kayak Batu Ali katanya. Kayak Batu Ali ya. Jadi nggak bisa makan kalau ini. Suka ya pasti mahal. Tapi nggak bakalan dijual ini mah. Nggak bakalan dijual. Oke. Kalau ini mesinnya berapa cc Pak Dadang? Ini 2300. 2300 bensin karburator seperti itu ya. Kalau ini udah 4 WD ya, 4 wheel drive ini. Ini bawa masih standar lah sebenarnya juga. Hanya saya pakai power steering. Kan ini mobil pejabat dulu, ini benar ya. Ini mobil Bupati Ciamis di tahun 71. Nah, ini historinya ini ya, supaya tahu histori mobil ini. Betul. Mobil yang ada di Pak Dadang di garasi di sini, mobil Land Rover yang short ex Bupati Ciamis di tahun 71. Tahun 71, berarti bupatinya Pak Abu Bakar. 71 saya belum lahir, Lahir ya. 71. Jadi Pak Abu Bakar ke almarhum Bapak. Bapak saya. Bapak itu kan ketua DPRD Ciamis. Zaman Banjar masih masuk ke Ciamis. Di Ciamis, masih Ciamis, betul. Berarti ini dulu dipakai sama Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar, Pak Bupati ya. Langsung Bupati baru ini dikasih yang Bapak Ibing Kalyubi yang ini almarhum Bapak itu. Ya. Kan almarhum Bapak dikaryakan dari tentara jadi ketua DPRD. Ya. Nah, ngomong-ngomong ketua DPRD dulu di Ciamis itu Bapak Ibing Kalyubi ya. Siap. Sekarang menurun ke putranya Pak Dadang Kalyubi. Saya nggak tahu lah. Itu kayaknya
sulit disampaikan lah ya, karena ya mungkin nggak tahu lah, saya nggak nyambung dengan Bapak sama dunia balap, Bapak di politik maupun tentara. Tapi Pak Dadang ini apa namanya? Saya ini bukan di depan Pak Dadang ngobrol ya, karena memang Pak Dadang ini dekat dengan masyarakat, dekat dengan apa namanya kaula muda, orang-orang otomotif, semua lini masuk. Makanya cocok jadi anggota dewan lain ya. Jadi ketua dewan, sorry. Ketua dewan. Tapi memang tadi saya cerita papahnya Pak Dadang dulunya ketua DPRD di Kabupaten Ciamis ya. Tahun 71. Jadi sampai 87, 3 periode. 3 periode. Wah, Kabupaten Ciamis, Pak zaman Pak Abu Bakar saya belum lahir, bener. Iya, belum, saya juga belum lahir. Belum lahir. Pak Dadang tahun berapa, Pak Dadang? Saya lahirnya 67. 69-an lah, 99. Nah, ini berarti mobil ini dari Pak Abu Bakar ke Bapak. Dari Bapak ke saya. Oh, langsung? Enggak kan? Dari kakak turun-temurun mobil ini tuh. Oh, iya dari kakak. Jadi untungnya ini mobil nggak dikemana-manain. Luar biasa. Ini pokoknya ini yang hanya mungkin sempat nih diceritakan dah ke Pak Wakil Ketua DPRD, Pak siapa ya kalau nggak salah tuh, dulu mobil ini sempat di tangan Bapak lepas. Bapak sempat lepas dulu ini hanya berapa bulan langsung didem sama Bapak ini. Oh, diambil lagi. Diambil lagi ketika tahun berapa ya? Tahun 82 kalau nggak salah. Tahun 82. Karena Bapak punya Datsun ST120. Ini ke Pak siapa lah saya. Dijual apa gimana? Enggak, itu Wakil Ketua DPRD. Oh, enggak, awalnya itu ini inventaris apa gimana? Inventaris ini. Oh, inventaris dulunya, inventaris Bupati. Bupati, diinventariskan lagi Ketua DPR. Inventaris Ketua DPR. Sama Ketua DPR, didem ini. Harganya berapa tau nggak? Berapa? 750.000. Suratnya masih ada di saya itu. Sekarang nomornya di nomor berapa? Oh, jadi ini dulunya inventaris Bupati. Langsung ke Ketua DPRD kan itu. Karena Bupati dapat hardtop. Iya. Ini ke Ketua DPRD kan. Aduh, benar. Nah, terus ini berarti yang shot yang ini. Yang shot yang ini. Hanya dulu dipakai kapnya, sekarang dibuka kapnya dari dibatas gitu ya, di kanvas kan gitu. Kanvas. Oke. Perjalanan Pak dari punya mobil Land Rover ini untuk perawatan nggak sulit? Saya kira susah ya dikemukakannya ya, karena saya lahir di mobil ini nih. Berarti mobilnya ini karena satu tangan mungkin jadi nggak terlalu capek. Iya, nggak terlalu capek. Ini dari baru Bapak tuh. Terus kalau spare part servis itu? Saya kira mudah lah. Mudah sekarang ya. Karena sekarang udah banyak online. Tinggal online semua, ada semua. Hanya harganya agak sedikit. Asal siap ininya aja. Iya, gitu ada sedikit. Dulu nih, boleh disukses ya. Iya. Harga yang namanya spare part mobil itu cuma 28.000, 35.000. Sekarang kanvasnya juga berapa? Sekarang udah berapa? Sekarang kanvasnya juga mahal ya, karena emang original sih, jarang yang apa namanya yang CKD-an. Betul. Nah, kalau untuk yang Land Rover ini paling jauh kemana Pak dipakai Pak? Saya nggak tahu lah Bapak. Off-road sama Bapak aja, sama Bapak. Oh, off-road mah kemana-mana tuh. Kemana-mana ya? Camping ya? Pakai camping. Off-road ini, Ilru ya. Karena saya lihat di sini Pak Dadang itu benar-benar kalau saya lihat penghobi Land Rover, karena foto-fotonya juga banyak di sini. Apalagi kalau main ke rumahnya ada semacam majalah khusus Land Rover ya. Saya nanti harus belajar ke sana mengenai Land Rover gitu. Karena nanti ke sana lah. Boleh. Habis ini ke sana nanti lihat-lihat majalah Land Rover dari mulai Land Rover klasik, Land Rover Owner, dan Land Rover segala macam lah. Saya banyak belajar nanti dari sini. Karena mau beli Land Rover ya? Belum. Susah nyarinya kalau Land Rover. Land Rover sekarang banyak yang dijual memang Pak. Tapi kebanyakannya yang dijual itu rata-rata mesinnya sudah lain. Kalau nggak suratnya nggak nyambung. Suratnya nggak nyambung. Kan susah kalau kayak gitu. Tapi kadang-kadang mesin-mesin tuh harus tahu ya. Kayak di Banjar nih, maaf biasa sedikit kritik nih. Mobil ini bukan diperpanjang di Banjar. Di Bandung ya? Di Bandung. Karena walaupun AEG di Banjar ini kadang-kadang sulit karena disangkanya ini mobil-mobil apa, karena ini mobil pejabat ini ya. Paham ya, udah. Ya. Karena kalau biasanya di nomor rangka. Di nomor rangka. Karena dimakan usia tahun 59. Dan ini kan sistemnya di repeat ini. Di repeat nomor rangkanya. Nomor rangkanya dan nomor mesinnya. Ada nomornya tapi jelek-jelek nomor mesinnya juga. Mudah-mudahan. Tapi ini BPKB-nya mobil jelas. Mobil pemerintah. Jadi saya kira kalau di Bandung nggak ada masalah. Cuma di Banjar aja yang masalah. Orang Banjar.
Tapi memang mudah-mudahan untuk untuk ke depan, untuk pendapatan PAD ini harus. Jadi registrasi segala macam kalau mau BBN jangan terlalu dipersulit ya. Bener, dan sebenarnya ini mobil kayak Land Rover, mobil yang lainnya atau Harley, kan semuanya juga itu mobil pejabat. Iya, kalau nggak di lembaga pemerintah, di lembaga militer, kalau nggak perkebunan, asal jelas. Tidak ada yang lain itu. Tidak ada istilahnya apalah gelap atau apa gitu. Jadi harusnya sih diperlancar. Iya kan? Berapa nih pajaknya, Pak? 70.000. 76. 76.000. Back to. Oke. Nah, di sini nanti kalau untuk Land Rover ini dipakai sekarang kesehariannya normal-normal aja kan? Normal, nggak pernah mogok. Kalau mogoknya apa? Habis bensin baru mogok. Gitu. Oh iya, ini kan 2.400 cc. Ya, 2.300. 2.300 karburator. Karburator bensin. Berarti satu berapa ya? 167 lah. 16, 17 lah. Ya. Tapi kalau keluar kota bisa 118. 118 kayak hardtop. Kayak hardtop lah sama. Jadi memang mobil yang Land Rover yang short ini sering dipakai untuk off-road. Meskipun agak sayang gitu. Jadi milih-milih jalurnya. Takutnya ada batu gitu. Ini kan kalau udah penyok kan sayang gitu. Seperti ini ya kemarin ya. Kejadian kemarin tahun ini ya bagus ya. Benar. Nah, Pak, ngomong-ngomong ini di sampingnya yang short ini ada yang long. Ini sejarahnya gimana ini yang long, Pak? Ini waktu bapak saya jadi danrem. Jadi danrem sambil berdiri, Pak. Danrem Garut ini. Oh, ini. Sebentar. Bapak itu pernah jadi danrem Garut. 062 Tarumanegara. Nah, hanya dikerjakan di sini. Nah, saya sekalian nih ngobrol sama Pak Dadang ini sedikit mengorek ya. Enggak apa-apa ya, Pak ya. Saya pengen tahu histori dulu Bapak Ibing Kalyubi dari karirnya dari dulu itu dari militer dulu. Iya, benar. Dari militer tugasnya sulit ngomongnya karena pindah-pindah terus. Pindah-pindah. Dari pertama tuh yang saya tahu ya. Bapak saya itu dari Danyon 303 di Mangunreja. 303. Enggak di sini. Tasikmalaya. Ya. Terus dan Brigip. Pernah di Brigip. Terus dari terakhir di mana di Ciamis di Kodim, tapi di sana langsung ke Korem sana di Danrem Garut. Nah, setelah itu dikaryakan jadi ketua DPRD. Dulu kan ketua DPRD itu harus dari tentara. Kalau misalkan di Garut sipil, di Ciamis harus tentara. Kalau misalkan di Ciamis tentara, di Garut sipil seperti itu. Hanya itu kayaknya kan dulu zamannya Orde Baru lah. Jadi tentara itu mendominasi ya. Jadi ketahanan sebagai fungsi sosial politik dan juga fungsi pemerintah. Gitu. Seperti itu. Terakhir dulu Bapak Ibing pangkatnya kolonel. Iya. Pak Dadang dulu kenapa nggak masuk ke militer? Dulu saya tidak boleh. Karena apa? Semua anak-anak tentara dulu nggak boleh. Karena apa? Dari ujung kaki sampai rambut diatur negara. Dan nggak punya duit. Gitu. Kalau sekarang kan banyak tentara punya duitnya. Cuman bapaknya aja kakek saya inlander ya, kebun karetnya di mana-mana. Kan jadi tahu sekarang dulu almarhum bapaknya Bapak Pak Dadang ini dulu kan selain dari ketua DPRD Kabupaten Ciamis zaman 71 ya. Sampai 87 lah. 87. Dan juga dulu sebelumnya itu berkarir di militer ya. Kolonel. Wah, luar biasa. Ya. Salut. Dan sekarang Pak Dadang mungkin ada titisan dari Bapak ya, ini. Bisa boleh dikatakan titisan. Berarti sekarang di Banjar udah berapa periode, Pak? Saya udah 3 periode. Kayak Bapak, kayak Bapak. Malah nggak nyambung. 2024 nanti. Ya. Oke, kita lanjut. Jangan ngomongin itulah. Kita ngomongin ini dulu nih. Jadi kalau sekarang kan saya lagi berkunjung ke rumah, ke garasi Bapak Dadang Med. Jadi bukan ke Dadang Kalyubi. Oke, ini ngomongin yang ini nih. Ini ceritanya gimana yang ini, Pak? Yang ini pokoknya mobilan dem-deman juga sama. Ini dari tentara. Ya. Dan ini ya dibawa sama teman-temannya Bapak. Ini dibawa nggak ada roda, nggak ada apa-apa. Berarti ini dulu aja numprak lah. Iya. Tapi ada di rumah Uwa, ditempel-tempelin aja langsung lagi. Saya juga agak seru juga nih ngebangun ini. Tapi gini Pak, kenapa
yang ini jarang dipakai, tapi yang ini sering dipakai. Kenapa? Karena kalau off-road yang ini kan enak yang ini. Iya, benar. Kalau ini kan buat kalau camping pakai ini. Iya. Kalau ini terlalu panjang. Terlalu panjang. Kalau sayang, bener. Nggak tahu teman-teman yang lain. Sekarang saya sayang ini sejarahnya luar biasa ini. Oh, sejarah luar biasa ini. Ya, Ini tahun berapa ini? Ini tahun 67. Tahun 67. 67. Oh ya, ini yang Land Rover. Tapi ini kalau dari mesin spek sama ya? Sama aja lah. Sama ya? Iya. Sama, cuma beda di... Hanya militer ini. Militer. Militer ini. Karena... Kekuatannya dari diferensialnya saja. Itu personelnya Marshall yang ini. Tapi saya juga punya Marshall, masukin ke sini juga. Nah, gitu. ini saya harus belajar banyak tentang kondisi part-part di Land Rover ini. Saya nggak ngerti apa itu Marshall. Marshall itu personel yang luar biasa. Di rasionya mungkin lebih... Gigi rasionya lebih low gitu. Marshall. Keren. Karena memang ini mungkin kan di militer dulunya. Jadi ini dipakai tentara-tentara Inggris. Tentara Inggris, ya benar. Sedunia, saya kira. Iya ya. Land Rover kan sedunia. Ya. Ceritanya dulu kan ini kan Inggris. Ya. Masuk ke Indonesia. Ya. Ada tahu nggak Pak berapa yang seangkatan ini berapa unit masuk ke Indonesia? Saya kurang tahu kalau gitu ya. Kurang tahu. Hanya kalau di jumlah total sekarang kalau di ILRU, Ya. International Land Rover di Indonesia, Ya. jumlah total ada 2.800. 2.800. Yang hidup. Yang tahun di bawah, kayaknya keseluruhan lah. keseluruhan. Ya, dan ada seri 1 juga, seri 2, seri 3. Kalau ke sana nggak dihitung kan ya, yang Defender ke sana atau 110 nggak dihitung. Hanya di seluruh yang hidup sekarang hampir 2.800-an ya. Ya, itu. Oke, sekarang kita mau lihat dalamannya Siap. Land Rover. Siap. Nah, ini saya sedang lihat dalamannya Land Rover, Pak. Ini pengen tahu ini. Ini tongkat-tongkat boleh dibuka? Boleh. Siap. Nah, siap. Ini joknya masih standar ya? Standar ini joknya? Iya. Hanya dibungkus lagi, model gini. Ini besi-besi ininya standar? Iya, karena misah tuh, lihat tuh. Ini bok-boknya. Ini apa sih? Bok. Oh, bok. Buat nyimpan perkakas. Iya, perkakas itu. Nah, Tuh lihat ininya kan kayak begini. Standarnya nih. Benar. Tuh. Klok. Oh. Tuh. Zaman dulu itu dilarang bobogohan di mobil, Iya, soalnya joknya berjauhan. ya butut kayaknya. Ayo terus sautik letik. Nih, Pak, ini berarti berapa speed, Pak? Ini 4 6 speed. dengan mundur. Mundur. Siap. 4, 5 sama Sama mundur. mundur ya. Ini transmisi. Ya. Kalau ini? Untuk high, low tapi high. Kenceng itu yang kuning. Ini berarti ditekan. Iya 4 kali 4-nya kenceng. High gitu. High, iya. Nah, kalau yang merah itu kalau merah Ini? itu yang low. Ini yang Jadi low. yang low itu. Oh, berarti 2 ya? 2 iya, yang high gini buat yang kenceng. Yang kenceng, yang ini itu yang kuat. low-nya. Putarannya kuat yang ya. Yang kuat itu. Yang Ya, di ya, bawah lah. Tuh. Ini Rem tangan. Handbrake ya, rem tangan ya. Siap. Ini apa ini? Ini PTO. Oh. Nah, ngomong-ngomong PTO, ini PTO-nya bawaan. Porsinil, bawaan. Ya, Thomas. Jadi PTO itu memang sudah ada dari zaman dulu ya, Pak? Zaman dulu, iya. Zaman dulu PTO ini. Jadi bukan PTO ini bukan apa namanya, kalau yang sekarang-sekarang kan Bikinan, niru ya. niru bikin. Makanya kelihatannya kalau lagi over kan pelan-pelan. Iya, benar. Ininya masih standar nih. Semua. Ini apa namanya, speedometer Speedometernya standar. standar. Nih kalau mobil-mobil zaman dulu memang ini ini masih ini apa namanya tahun 59 sampai sekarang. Kuat besi-besi. KRA. Ini besi-besinya saya ini nggak tahu besi ukuran. Oh, ini plat nomor tuh gini. Plat mesinnya. Plat dipet ya? Dipet tuh plat itu. Nah, ini ya? Itu nomor mesin, nomor angka sana. Ini tuh. nomor Tuh lihat ada kelihatan. Oh, itu nomor mesin. nomor. Oh, itu kan di plat ini. Iya. Itu tahun 59-an lah. Tahun 59. Beda dengan sekarang yang Defender. Itu kayak Diketok. Bukan diketok, kayak huruf braille. Oh. Lebih gila lagi tuh. Aduh. Ya, memang yang punya mobil ini jarang. Karena memang unitnya juga jarang. Nah, ini PTO-nya ya. Ya. Jadi, ini PTO-nya bawaan ya? Ya. Di belakang ya, Pak ya? Ya, di belakang. Pasangan kalau yang belakang pasang. Pasang ya? Pasang ya. Pakai elektrik. Jadi, ini zaman dulu kan belum ada winch elektrik. Ya. Ternyata yang sekarang PTO dibikin itu power take off ya untuk seling, untuk mobil-mobil off-road. Terinspirasi mungkin dari mobil-mobil Dari mobil zaman dulu lah. Zaman dulu ya, Pak ya. Benar. Oke. Nah, terima kasih Pak Dadang sudah menyempatkan waktu Ya. ngulik-ngulik si Landy. Ini dia panggilannya si Landy. Terus Landy apa lagi? Batok. Landy Batok.
ada yang ngomong Sound soundesip gitu karena memang mungkin karena shot ya. Siap. Karena itu di film-film itu. Film-film soundesip. Soundesip. Mobil-mobil Land Rover, tapi lampunya di sini. Nah, boleh nanti yang punya Land Rover, yang punya koleksi Land Rover yang benar-benar masih original, silakan nanti di komen di bawah ini ya, di komen. Nanti siapa aja, saya pengen tahu ada berapa Land Rover yang masih ada di Indonesia. Pengen tahu aja dari mana. Kayak kemarin kan waktu yang CPJ di apa namanya, yang Anura waktu di review, yang Mitsubishi, yang Jeep, ternyata ada yang punya di Bupati Blitar. Ada yang punya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti yang masih punya komen di bawah. Dan sayang ini lampu julingnya nggak ini ya. Lampu di tengah ini juling ini. Ini di sini. Yang ini. Iya, 2 gitu. Ininya kelihatan begitu. Tapi mungkin sulit ya nyari lagi ya. Iya, sulit. Jadi ini pakai rambang. Iya, pakai yang seri 2. Ini seri 2. Luar biasa. Pokoknya tetap mobil ini terus bertahan. Jadi bisa dijadikan ini apa namanya sejarah ini buat Kabupaten Ciamis ya. Kabupaten Ciamis. Ini mobil sejarah ini. Panjang sejarahnya. Iya, gitu. benar. Oke ya, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, nyalakan loncengnya supaya dapat info terbaru dari Auto News. Terima kasih Pak Dadang. Siap.